Wow. Ah. Direktur Xiao. Direktur Xiao itu, maaf ya sebelumnya, maaf. Kenapa kamu, wanita gila? Lin Feng, apa yang mau kamu lakukan terhadap aku? Aku memang mau melakukan sesuatu terhadap kamu. Aku juga tidak bisa melakukannya. Lin Feng, aku memperlakukan kamu seperti itu hari ini. Itu aku yang salah. Tetapi tindakan kamu seperti ini adalah ilegal. Direktur Xiao. Ini adalah proposal yang aku revisi setelah begadang beberapa hari, baru bisa menghasilkan. Kamu bahkan tidak suka, setidaknya lihatlah sekali. Aku menghasilkan ratusan ribu per menit. Tak ada waktu untuk melihat sampah ini. Aku hanya melihat kamu sekali. Di saat rapat, kamu langsung menargetkan aku seperti ini. Ada apa? Tidak puas? Aku adalah direktur utama. Aku mau menargetkan siapa, aku akan menargetkan siapa. Baik. Aku revisi. Tak perlu. Kamu dipecat. Seperti kamu ini. Sampah dari lapisan paling bawah masyarakat. Tak ada gunanya bagi perkembangan perusahaan. Bahkan hidup hanya membuang-buang makanan. Direktur Xiao, aku harap kamu seumur hidup tak akan pernah membutuhkan bantuan dari orang seperti aku, orang dari lapisan bawah. Bahkan jika aku butuh bantuan, tak perlu bantuan dari kamu seperti ini. Tak punya uang, tak punya background, tak punya identitas, sampah. Bukan, Direktur Xiao. Kamu pikir, aku yang membawa kamu ke sini? Kalau tidak, aku adalah direktur utama wanita paling cantik pertama di Jiangcheng, dan kamu hanya seorang yang berjuang di lapisan bawah masyarakat, barang jelek. Aku tak peduli kamu menggunakan cara apa, aku tak akan melihat kamu sekalipun. Direktur Xiao. Jangan berpikir semua pria di dunia menyukai kamu. Kamu tahu kenapa aku melihat kamu hari ini? Itu karena kamu tak tahu malu, suka seks. Aku tak tahu malu. Aku suka seks. Aku beritahu kamu. Aku melihat kamu. Karena cairan menstruasi kamu mengalir di celana. Aku mau memberitahu kamu. Apa yang kamu katakan? Benarkah bukan kamu yang mengikatku? Aduh, kalau aku yang mau mengikatmu, masa iya aku ikut terikat juga? Kamu lebih baik pikirkan saja siapa saja yang sudah kamu sakiti di luar sana. Berapa banyak orang yang kusakiti? Banyak sekali. Kamu malah bangga. Aku tidak peduli siapa kamu, lepaskan aku sekarang. Kamu kan cuma mau uang, berapa yang kamu mau? Berapapun akan kubayar. Akulah direktur utama wanita nomor 1 di Jiangzhou. Berani-beraninya menyandera Xiaoling, aku akan buat kamu mati di penjara. Aku merasa sulit bernapas. Ini karbon monoksida. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Nanti kita keracunan. Lin Feng, cepat pikirkan cara, dong. Aku tidak mau mati. Apa lagi yang bisa kulakukan? Bukannya kamu ini CEO cantik yang hebat dan tak pernah minta tolong? Kami rakyat jelata seperti ini mana mungkin punya cara? Aku yang salah, sudah, ya? Andai ada kawat baja. Kawat baja? Kamu yakin pakai kawat baja bisa membuka borgol? Aku tidak yakin. Lagi pula di sini juga tidak ada kawat baja. Aku punya kawat baja. Kamu punya kawat baja? Dari mana? Ada kawat di dalam bra saya. Kalau gitu cepat lepas dan berikan padaku. Tenang, aku tidak lihat. Gimana caranya aku melepasnya? Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu pakai mulut. Aku pakai mulut? Memang mau bagaimana lagi? Cepatlah. Kalau gitu, mendekatlah. Dengar ya. Kalau kamu berani cari kesempatan nakal, lihat nanti aku perlakukan kamu. Kamu tahu kan, aku punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Baiklah, baiklah, kamu memang jago. Ayo.
Tidak bisa. Kancing di belakang harus dibuka dulu. Bagaimana caranya buka yang di belakang? Kamu tidak bisa buka kancing di depan dulu? Lin Feng. Sudah selesai? Kamu membuatku gatal. Bukan Direktur Xiao. Kamu bergerak-gerak terus, gimana aku bisa melakukannya? Baik, baik. Aku tidak akan bergerak lagi. Cepatlah. Ada apa? Sebentar lagi selesai. Lin Feng, kamu sengaja, ya? Baiklah, aku sengaja. Kalau begitu, kita berdua mati keracunan, jangan keluar. Sudah. Aku, bukan maksud begitu. Cepatlah, kamu lanjutkan. Hempeho. Tunggu sampai kita keluar dari sini. Harus potong lidahnya. Kenapa tiba-tiba merasa dingin? Sudahlah, tidak apa, cepat kerjakan. Sudah. Lin Feng, cepat lepaskan aku. Direktur Xiao, sebelum aku bantu lepaskan kamu. Bukankah harus lepaskan diriku dulu? Baiklah, cepat. Lin Feng, kamu bisa atau tidak sih? Kenapa kamu buru-buru? Kalau kamu bisa, kamu saja yang lakukan. Bagaimana aku bisa percaya omong kosongnya? Masa aku, presiden wanita nomor 1 di Jiangcheng akan mati di sini hari ini? Sudah. Bagus, cepat lepaskan aku. Siapa bilang aku akan bantu lepaskan kamu? Siapa bilang aku mau bantu kamu lepas? Maksud kamu apa? Lin Feng, aku perintahkan kamu lepaskan aku. Ini saatnya buat apa? Direktur utama Xiao masih mau perintah aku? Terus maksud kamu apa? Mau uang? Sebut harganya. Aku mau kamu minta tolong padaku. Kamu, jangan mimpi. Baiklah. Kalau gitu, kamu tinggal sendiri di sini nunggu mati. Aku minta tolong, boleh kan? Sepertinya direktur utama Xiao kita ternyata belum pernah minta tolong ya. Lin Feng, jangan pergi. Aku mohon, jangan tinggalkan aku sendirian. Baiklah. Direktur Xiao. Kita sebelumnya sudah seperti itu. Sifatmu yang dingin dan kejam itu, kalau kamu kubebaskan. Jangan-jangan kamu cari orang untuk bunuh aku? Tenang saja. Aku nggak akan bunuh kamu. Aku cuma akan cungkil matamu. Potong lidahmu. Nggak boleh. Mending aku keluar sendiri. Lin Feng. Aku janji, setelah kita keluar, aku pasti tidak akan menyentuhmu. Aku tidak percaya kamu. Aku bicara. Selalu tegas. Harus diakui cewek ini kalau tidak bicara. Lumayan cantik. Bra dia hilang. Bukankah? Kamu lihat kemana? Setelah keluar aku pasti akan mencincangnya untuk makanan anjing. Sudah. Lu gila ya? Lin Feng, berani-beraninya kau pukul aku. Lagi pula kau sudah memecatku. Terus kenapa kalau aku pukul kau? Kau pikir karena kau sudah tidak di perusahaanku lagi, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Cukup dengan satu telepon dariku. Tidak akan ada satupun perusahaan di Jiangcheng yang berani menerimamu. Sujud dan minta maaf padaku. Minta maaf, ya? Kau mau apa? Aku tahu. Setelah keluar dari sini,
kau pasti tidak akan membiarkanku pergi. Pokoknya, mau begini atau begitu, nasibku sama saja. Mending sebelum mati, aku puas-puasin dulu. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau sentuh aku. Kamu cuma punya ayah yang hebat. Kalau bukan karena kami karyawan-karyawan ini, yang tiap hari menemani klien minum sampai lambung bocor, kamu bisa sesukses sekarang? Kami panggil kamu Direktur Xiao, lalu kamu benar-benar merasa diri penting? Lin Feng, jangan emosi. Tunanganku adalah putra mahkota kota Jiangcheng. Kalau kamu berani menyentuhku, nyawamu 10 kali pun takkan cukup. Putra mahkota, ya? Hari ini, aku akan mencoba barangnya untuk dia. Lihatlah, CEO tercantik nomor 1 di Jiangdu ini. Seberapa basah dia? Lin Feng, jangan begini. Aku sangat takut. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Sekarang takut. Sudah terlambat? Kamu tidak menyentuhku. Ibu Xiao. Aku tidak menyentuhmu. Kamu malah kecewa. Maaf, Ibu Xiao. Aku mengakui. Kamu sangat kaya. Tapi kami orang miskin punya harga diri. setelah keluar nanti, aku pasti akan memberimu banyak sekali uang. 1 juta cukup tidak? Kamu tidak membunuhku, aku sudah bersyukur. Di seluruh Jiangcheng, siapa yang tidak tahu kamu, Ibu Xiao, kejam dan tak berperasaan? Aku jamin tidak akan membunuhmu. Kita sebaiknya lihat dulu bagaimana cara keluar. Tidak tahu siapa yang mengurung kita di sini. Nanti kalau aku tahu siapa yang berbuat jahat, aku pasti tidak akan membiarkannya. Ibu Xiao, lebih baik setelah kita berdua keluar dulu. Baru kamu mengancam? Kenapa kamu tidak jalan? Tidak ada jalan lagi. Lalu bagaimana? Hanya bisa cari jalan lain lagi. Baiklah, Di sana ada pintu. pintu. Bagus, akhirnya bisa meninggalkan tempat sial ini. Lin Feng, aku tadinya berniat, setelah keluar, aku akan membunuhmu. Tapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Asalkan kamu berjanji untuk meninggalkan Jiangcheng dan tidak membicarakan hal hari ini, aku akan memberi kamu sejumlah besar uang. Bye-bye. Ada orang? Tolong, ada yang bisa menolongku? Lin Feng, cepat pikirkan cara. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tingginya segini. Sekeliling kita tidak ada tempat untuk berpijak, kita mustahil bisa memanjat keluar. Kalau gitu, kita cari jalan lain. Pasti masih ada jalan lain. Tadi kamu juga lihat. Sepertinya ini satu-satunya jalan keluar. Terus gimana dong? Apa kita benar-benar akan mati di sini? Aku haus dan lapar banget. Pengen banget minum anggur merah makan steak. Udah kayak gini. Masih mikirin anggur merah sama steak. Direktur Xiao. Gue minta duit ke siapa? Aku haus. Kasih aku. Air. Itu airku. Lepasin. Kasih aku airnya. Itu airku. Lepasin aku. Itu airku.
Air. 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 Lapar sekali. Haus. Bapak Xiao, aku mau menukar sedikit air dengan roti. Boleh? Baik. Lin Feng. Lin Feng, Kenapa? berpalinglah. Aku mau ke toilet. Mau ngapain? Kamu mau aku? Berbalik. Lin Feng sudah siap. Kamu. Mau apa? Mau coba? Nggak usah, nggak usah. Air, haus banget. Tadi kan kamu sudah minum habis? Terus yang kamu kasih minum itu apa? Menurutmu? Punyamu? Ngantuk. Bu Xiao? Jangan tidur. Ayo kita ngobrol. Boleh. Lin Feng, apa impianmu? Impianku adalah beli apartemen di Jiangcheng. Lalu beli mobil. Lin Feng, impianmu sudah ada sejak aku lahir. Lalu untuk ibuku, beli kursi pijat. Pinggangnya sering sakit. Lalu ajak ayahku untuk operasi katarak. Lalu menikah. Terus? Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Aku adalah CEO tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Tunanganku adalah pangeran kota Jiangcheng. Aku masih muda. Aku tidak mau mati. Tali. Hei, Lin Feng. Jangan tinggalkan aku. Aku akan menggendongmu keluar. Hei.
Lin Feng, lebih tinggi sedikit. Aku tidak bisa mencapainya. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lin Feng. Direktur Xiao, naiklah ke atas tubuhku. Apa katamu? Direktur Xiao, sedang memikirkan apa? Maksudku, naiklah ke pundakku, dengan begitu kamu bisa mencapainya. Oh, Ayo. Ada apa lagi? Ya ampun. aku pakai rok. Gimana? Sudah cukup? Baiklah. Aku sudah meraihnya. Cepatlah, berat sekali. Aku cuma 45 kilogram. Masa sih berat? Cepatlah. Tanganku nggak kuat. Eh, Ih, Lin Feng, tanganmu meraba kemana sih? kamu teriak-teriak apa sih? Nah, sekarang jadikan? Gimana, sakit nggak? Tanganku kayaknya patah nih. Coba angkat, bisa nggak? Nggak bisa diangkat. Kayaknya nggak patah, cuma salah urat aja, aku benerin ya? Jangan, aku takut sakit. Kalau takut sakit, cari sesuatu untuk digigit aja. Suruhnya gigit barang, bukan gigit aku, nggak suruh gigit aku, Maaf, sudah. tapi masih nggak bisa diangkat. Lin Feng, jangan tinggalin aku. Aku bisa kasih kamu banyak uang. Maaf ya, Direktur Xiao. Aku sangat pengen bantu kamu, tapi tanganmu nggak ada tenaga. Mustahil bisa merangkak keluar. Lin Feng, asal kamu bisa selamatkan aku, apa aja aku mau terima. Tolong, jangan tinggalin aku. Aku masih perawan. Aku nggak mau mati. Ada yang bisa tolong aku nggak? Asal bisa selamatkan aku, apa aja mau aku lakukan. Lin Feng, terima kasih ya. Terima kasih sudah tidak meninggalkan aku. Maksudmu? Asalkan aku bisa menyelamatkanmu, apapun akan kau lakukan. Kak, kamu mau ngapain? Kok masih bisa mikir begitu di saat seperti ini? Direktur Xiao masih semangat ya? Direktur Xiao, pikirkan baik-baik. Mau aku selamatkan kamu? Atau mau tunggu mati di sini? Kehilangan kehormatan, lebih baik daripada mati di sini. Aku pilih keluar. Bagus. Lin Feng. Bisa tidak? Aku kasihnya nanti setelah kita keluar? Aku selalu menepati janji. Aku cuma takut nanti kamu sudah kehabisan tenaga. Kami rakyat kecil ini, paling banyak punya tenaga. Baiklah kalau begitu. Ayo lakukan. Ada apa? Bukannya kamu bilang mau. Ini waktunya untuk apa, Direktur Xiao? Kamu masih sempat mikirin hal-hal begituan? Ternyata, Direktur Xiao kita, tidak seperti biasanya, yang terlihat begitu sucinya. Tapi kamu. Maksudku? Pakai ikat pinggang. Hah? Jangan. Ini pengalaman pertamaku. Jangan main yang rumit-rumit. Mengikat kamu dan aku jadi satu. Mengikat kamu dan aku jadi satu. Rumit, ya? Hah?
Mengikat kamu dan aku jadi satu. Memangnya kenapa? Mengikat kamu dan aku jadi satu. Begini, aku bisa bawa kamu keluar bareng. Hah? Oh, Jangan-jangan kamu kira. tentu saja tidak. Oke deh, tunggu sebentar. Aku lompat dulu ke atas, pegang tali. Lalu kamu ikat kakiku pakai ikat pinggang, nanti aku bawa kamu merangkak keluar bareng. Baiklah, Oke. Aduh. Kalau gitu, ayo kita pergi. ayo. Tidak bisa, Lin Feng. Tanganku mau patah. Ini juga tidak bisa. Direktur Xiao, tunggu saja mati di sini. Benar saja dia mau meninggalkanku? Aku sudah memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Masa iya dia tidak meninggalkanku? Tidak usah. Kamu dipecat. Seperti kamu ini, sampah masyarakat kelas terbawah, untuk perkembangan perusahaan sama sekali tidak berguna. Bahkan kalau hidup cuma buang-buang makanan. Tali ini seharusnya cukup panjang. Naiklah. Baik. Ayo pergi. Meski dia nggak punya uang, tapi wajahnya lumayan ganteng. Enggak. Bergerak. Asal bisa keluar. Aku kasih kamu tidur. Akhirnya berhasil kabur. Direktur Xiao. Kamu tadi bilang, Aku tadi cuma mau memicu potensimu. Kamu. Bantu aku bangun. Ada orang? aku yang urus. Ada orang di sini? Siapa sih? Kenapa kami berdua dibawa ke sini? Lepaskan aku. Ada orang? Ada orang? Keluarkan aku. Bu Xiao. Bu Xiao? Kunci untuk keluar dari sini. Sepertinya ada di dalam. Tapi tanganku terlalu besar, nggak bisa masuk. Bagaimana kalau kamu yang coba? Oke. Bu Xiao, tanganmu pas banget. Kan sudah kubilang, laki-laki nggak bisa diandalkan. Aduh, Kenapa? tanganku. Aduh, Ada apa? tanganku. 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 Harus dicabut. Jangan.
Jangan. Nanti bisa infeksi. Ah, Aku kedinginan. Kamu tidak kedinginan? tidak apa-apa. Aku tahan dingin. Kamu ini siapa sih? Bebaskan kami. Keluar sana. Aku kan gak ganggu kamu. Dasar apa kamu mengurung aku? Siapa lo? Bebasin aku dong. Cuman takut kamu kedinginan. Jangan salah paham. Direktur Xiao? Kamu tuh nyebelin siapa sih di luar? Bisa jadi. Kamu yang nyebelin orang? Sepertinya. Kita bakal mati kedinginan di sini. Aku tadi di laci itu. Kayaknya nemu kunci. Tapi di dalamnya ada jebakan. Kalau tidak dapat kunci, kita semua mati. Aku dapat. Bagus sekali. Aku dapat. Bagus sekali. Dapat. Bagus sekali. Cepat buka pintunya. Tidak bisa dibuka. Kok bisa tidak terbuka? Coba lagi. Masih tidak bisa dibuka. Jangan-jangan. Laci ini tidak cuma punya satu kunci? Aku coba lagi. Hati-hati, hati-hati. Aku tahu. Tapi kalau kita tidak keluar, kita semua akan mati kedinginan. Aduh, Direktur Xiao. aku dapat. Aku dapat. Direktur Xiao, tanganmu? Aku baik-baik saja. Buruan buka pintunya. Sial. Direktur Xiao. Aku baik-baik saja. Bantu aku berdiri. Lagi. Sudah dapat, buruan pergi. Masih tidak bisa. Sudah dapat, sudah dapat. Cepat, cepat, cepat.
Direktur Xiao, aku ingin menarik kembali apa yang aku katakan kepada kamu sebelumnya. Apa? Aku tidak seharusnya mengatakan. Kamu hanya punya ayah yang baik. Kamu hanya punya ayah yang baik. Kalau bukan karena kami karyawan yang setiap hari minum dengan klien hingga lambungnya bocor. Kamu bisa punya kehidupan yang glamor seperti sekarang? Aku juga menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Tidak perlu. Kamu dipecat. Orang seperti kamu, sampah masyarakat paling bawah. Tidak ada gunanya bagi perkembangan perusahaan. Bahkan jika kamu hidup, itu hanya menghabiskan makanan. Lagi. Direktur Xiao, Aduh, sakit. Cepat buka pintunya. pintunya terbuka. Direktur Xiao, Lin Feng. Jangan pedulikan aku. Aku sudah tidak kuat. Kamu pergi sendiri saja. Direktur Xiao, jangan tidur. Pintunya sudah terbuka. Aku sangat kedinginan. Direktur Xiao, kamu mengalami hipotermia. Bapak Xiao. Maaf. Maaf, Bapak Xiao. Tadi Bapak mengalami hipotermia, jadi saya terpaksa. Tidak apa-apa. Ayo kita keluar. Lewati lorong ini, kita bisa keluar. Bapak Xiao, saya antar Bapak keluar dulu. Aduh, Ada apa? sepertinya saya terjepit. Lin Feng, kayaknya aku gak bisa keluar. Jangan, Bos Xiao. Kamu harus segera pergi. Bos Xiao, coba lebih keras. Aku lagi coba sekuat tenaga. Bos Xiao, kamu makan apa waktu kecil? Besar banget. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang, Bos Xiao, coba lebih keras. Bos Xiao, lebih keras. Lebih keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku kejepit. Cepat keluar. Kasih tanganmu, aku tarik. Cabut jarumnya dulu. Aku nggak bisa. Bos Xiao, aku percaya sama kamu. Kamu pasti bisa. Lin Feng, maaf. Aku benar-benar nggak bisa. Ah, jangan pedulikan aku. Cepat pergi, pergi. Aku nggak mau pergi. Bos Xiao. Pak Xiao. Kamu berhasil. Aku tarik kamu. Aku tarik kamu keluar. Coba lebih kuat, Pak Xiao. Pak Xiao, jangan pedulikan aku lagi. Kamu tidak meninggalkanku. Aku juga tidak akan meninggalkanmu. Adakah yang bisa menolongku? Asalkan kamu bisa menyelamatkanku.
apapun akan kulakukan. Maksudmu, apapun? Lebih kuat, Pak Xiao. Sudahlah, Pak Xiao. Selamatkan dirimu sendiri. Ah, cepat pergi. Aku tidak pergi. Aku sama sekali tidak akan meninggalkanmu. Maaf, Pak Xiao. Aku tadi. Bukan sengaja. Gak apa-apa. Kamar ini. Kok nggak ada pintunya? Lihat atas. Mungkinkah? Maksudnya kita disuruh merakit puzzle ini? Sepertinya iya. Tapi, tinggi banget ini. Aku angkat kamu ke atas, ya. Hah? Lin Feng, tinggiin dikit. Aku nggak bisa nyampe. Tinggiin lagi. Lin Feng, Gimana kalau kamu yang angkat aku? tidak usah, tidak usah. Lebih baik kamu yang angkat aku. Ayo. Duduk yang mantap. Aku tidak bisa. Ibu Direktur Xiao. Sebagai wanita tercantik dan CEO terkemuka di Jiangcheng, setiap menitnya bernilai ratusan ribu, kok main puzzle sederhana saja tidak bisa? 3,2 ke kiri. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 5,5. Ke kanan. (1,3). Kenapa? Tanganku. Ada apa? Tanganku. Tangan Anda, Bu Xiao. Tidak bisa. Kita harus cepat-cepat menyelesaikan puzzle ini. Kalau tidak, di sini akan semakin panas. Tapi tanganmu sudah. Aku baik-baik saja, cepatlah. Cepat. Bu Xiao. Aku baik-baik saja, lanjutkan. 3,1 ke bawah. (2,3 ke bawah. 2,4 ke kiri. Aku sudah menyelesaikannya. Bu Xiao. Bu Xiao, bagaimana perasaan Anda? Kalau begitu, apakah kita bisa keluar sekarang? Kita sudah jelas-jelas menyelesaikan puzzle-nya. Kenapa tidak ada reaksi? Kita bisa keluar. Aduh. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kita sudah menyelesaikan puzzle? Aku juga tidak tahu. Mungkin pihak lain. Sama sekali tidak berniat membiarkan kita keluar. Kamu mau apa? Direktur Xiao, sudah saat seperti ini. Apa lagi yang kamu pikirkan? Aku akui kamu memang cantik. Aku juga pernah memiliki pikiran Tapi tentang aku kamu. tahu Kemampuan diri sendiri. Seperti kamu, wanita yang sangat istimewa, jika tidak terperangkap di tempat ini. Seumur hidupku mungkin, tidak akan ada kesempatan mendekati kamu,
dalam jarak 1 meter. Sebenarnya, aku juga tidak sebagus yang kamu bayangkan, dari kecil sampai besar. Ayahku selalu sangat keras terhadapku. Dari kecil aku sudah memiliki PR yang tak pernah habis. Aku juga tidak boleh bermain dengan mainan. Dan tidak boleh makan snack. Kamu tahu tidak? Impian saya sebelum usia 18 tahun. Ternyata adalah makan es krim sekali. Ternyata anak keluarga kaya juga tidak mudah menjadi mereka. Dan, ayah saya sejak kecil tidak mengizinkan saya bermain dengan anak-anak, aku juga tidak punya banyak teman. Juga tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang. Lin Feng. Aku akan memberitahu kamu sebuah rahasia, kamu jangan sekali-kali menertawakan aku. Rahasia apa? Aku masih perawan. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Kamu bukan punya calon suami? Seperti yang kamu katakan, itu calon suami. Kami hanya sudah bertunangan saja, bahkan tangan juga belum pernah digenggam Lin Feng. Apakah kamu pernah menyentuh gadis lain? Sudah dong? Coba ceritain dong. Gimana rasanya? Melakukannya? Tentu saja enak. Masa iya orang-orang suka kalau nggak enak? Kalau belum ya belum. Aku nggak akan menertawakanmu. Siapa bilang aku belum pernah? Kalau mau lihat, lihat saja dengan jujur. Lin Feng. Aku cantik enggak? Cantik. Terus? Badan aku bagus enggak? Bagus. Cantik dan bertubuh indah sekalipun. Apa gunanya? Pria hanya akan menginginkan tubuhku. Kecantikan fisik yang luar biasa. Pada akhirnya juga akan menua. Lin Feng. Kalau suatu hari kamu menikahiku, apakah kamu akan selalu baik padaku? Tentu, pasti. Kalian pria hanya pandai bicara. Bicaranya manis, tapi begitu bosan, langsung dibuang. Siapa bilang, kalau aku menikahimu, aku pasti akan selalu baik padamu seumur hidup? Akan kusayangi kamu seumur hidup? Bersumpah. Aku bersumpah. Kalau aku menikahimu, aku pasti akan selalu baik padamu seumur hidup. Dasar bodoh, ngapain bersumpah? Aku kan gak akan nikah sama kamu. Aku tahu. Memang aku nggak pantas. Lin Feng. Ayo kita lakukan. Kamu, maksudmu apa? Aku bilang, ayo kita lakukan. Apa? Apa yang kamu bilang? Akulah CEO wanita nomor 1 di Jiangcheng. Aku tidak mau mati tanpa pernah mencicipi rasa seorang pria. Kenapa? Kamu tidak mau? Kalau tidak mau, tidak usah. Aku mau? Aku tahu. Kenapa? Kenapa? Aku tahu masalahnya di mana. Ternyata puzzle ini tidak hanya ada atas bawah kiri kanan, tapi juga depan belakang. Aku merasa patung Buddha ini kenapa? Terlihat aneh? CEO Xiao. Sebentar akan. Kamu coba balikan pola di tengah patung Buddha itu. Balikan. Balik sisi? Ini bisa? Sebenarnya aku juga tidak terlalu jelas. Tetapi sekarang hanya bisa mencoba tetapi tanganmu. Jangan panggil aku CEO Xiao. Panggil aku Xiaoling saja. Panggil aku Xiaoling saja. Baiklah, Xiaoling. Tanganmu? Tidak apa-apa. Ayo. Sudah, Lin Feng.
Lin Feng, kamu lihat. Sudah terpasang. Pintunya terbuka. Cepat, cepat pergi. Tantangan ini kelihatannya mudah. Belum tentu. Hati-hati. Hati-hati. Sepertinya ini cairan yang sangat korosif. Hati-hati. Bahkan sol sepatu bisa terkikis. Baju juga bisa? Xiao Ling, kasih antingmu padaku. Oke. Logam juga bisa. Lalu gimana kita keluar? Hanya bisa berharap. Kecepatan kita harus jauh lebih cepat dari kecepatan korosi. Aku pasti nggak bisa lewat. Enggak bisa lewat pun harus lewat, biasanya. Pemberi soal nggak akan kasih kita banyak waktu. Sudah terlambat. Aku hitung sampai 3, kita serbu. Tapi ini. Percayalah padaku. Siap? Lin Feng. Xiao Ling. Lin Feng. Kamu tidak apa-apa? Cepat pergi. Tidak bisa. Tidak, kakiku terkilir. Hei, Lin Feng, Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng, Lin Feng. Kenapa kamu? Lin Feng. Jangan nakuti aku, Lin Feng. Cepat bangun. Jangan nakuti aku, Lin Feng. Lin Feng? Lin Feng, cepat bangun. Lin Feng? Lin Feng. Lin Feng, kamu akhirnya bangun. Kamu sangat membenci aku. Kalau aku mati, kamu harus senang. Aku tidak membenci kamu. Aku tidak membenci kamu. Dasar bodoh. Saat kamu tersenyum, lebih cantik daripada saat kamu menangis. Selamat, kamu sudah mencapai tahap akhir. Lewati ini, dan kamu bisa keluar dari tempat ini. Semoga kamu beruntung. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu ingin menyakiti kami? Sepertinya ini rekaman. Ayo kita pergi. Lin Feng, lift. Ada apa? Kita hampir keluar, kenapa kamu masih terlihat tidak senang? Setelah keluar dari pintu ini, kamu akan menjadi CEO wanita yang bersinar, tunangan putra mahkota Jiang Cheng. Sementara aku hanya seorang pria miskin yang tinggal di kontrakan. Masa sih? Setelah keluar, aku akan segera menaikkan jabatan dan gajimu. Bahkan dengan kenaikan jabatan dan gaji, kamu tetaplah sesuatu yang tak terjangkau bagiku. Kenapa tidak ada reaksi?
Sepertinya kita masih ada satu rintangan terakhir. Apapun trik yang kamu punya, coba saja. Aku tidak takut pada kalian. Lin Feng, kita harus keluar bersama. Baik. Tapi, rintangan terakhir ini, bagaimana kita harus melewatinya? Ini seharusnya mekanisme lift. Ini memang mekanisme lift. Bagus sekali, Lin Feng. Ayo kita cepat keluar. Ada apa? Tidak ada. Hanya ingin melihatmu lebih lama. Apa yang kamu lihat? Nanti setelah keluar, aku akan biarkan kamu melihat sepuasnya. Xiao Ling, dengarkan aku. Kepala Wang di perusahaan, dia sendiri telah menggelapkan banyak uang. Dan manajer Zhang, kamu orangnya baik. Tapi jika sifatmu tidak berubah, aku khawatir nanti kamu akan rugi besar. Lin Feng, kenapa kamu membuatnya seperti pesan terakhir? Jangan menakut-nakutiku. Lin Feng, kok kamu seperti sedang membuat wasiat? Jangan nakuti aku. Dan proposal yang kutulis itu benar-benar bagus. Kalau kamu ada waktu, coba lihatlah. Lin Feng ya. Hal-hal ini, nanti kita bicarakan setelah keluar, ya? Xiao Ling, bisa melihat sisi dirimu seperti ini. Aku sangat senang. Lin Feng, kok tiba-tiba kamu jadi seperti ini? Jangan nakuti aku, dong. Kita pergi bersama-sama. Ini bagaimana bisa? Kok pintu lift tiba-tiba tertutup? Kamu masih belum mengerti? Hanya satu dari kita yang bisa pergi. Kenapa? Hanya di dalam lingkaran ini. Pintu lift baru akan terbuka. Kenapa bisa begini? Bagaimana bisa begini? Kamu sebenarnya siapa? Bisa tidak kamu melepaskan kami? Apa kamu mau uang? Berapa banyak uang yang kamu mau? Kamu sebutkan harganya, asal kamu melepaskan kami. 100 juta, boleh tidak? 200 juta? Tidak ada gunanya. Kalau dia benar-benar mau uang, tidak akan memasang begitu banyak jebakan untuk menyiksa kita. Dia hanya ingin mempermainkan kita. Tidak mungkin. Kita pasti akan keluar bersama-sama. Kamu benar. Aku memang sampah paling bawah di masyarakat. Aku tidak berguna sama sekali. Tidak usah. Kamu dipecat. Seperti kamu ini. Sampah paling bawah di masyarakat. Bagi perkembangan perusahaan, tidak ada gunanya sama sekali. Meskipun hidup, hanya membuang-buang makanan. Bukan seperti itu. Dan kamu adalah CEO wanita yang bersinar. Kamu hidup lebih berguna daripada aku. Bukan. Kalau mau keluar, ya keluar bersama-sama. Setelah keluar, jaga baik-baik ibuku. Dia sudah menderita puluhan tahun, tidak pernah merasakan hari yang baik. Tidak, harus keluar. Keluar bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu, atau kamu keluar dulu. Aku tinggal. Aku adalah CEO wanita nomor 1 di Jiangcheng. Mereka pasti akan mencari orang untuk menyelamatkan aku. Xiao Ling, kamu pikir, jika aku keluar, keluarga kamu, calon suami kamu, bagaimana mereka akan memperlakukan aku? Mereka akan membunuh kamu. Jadi, hanya kamu yang bisa keluar. Setelah keluar, lalu mencari orang untuk menyelamatkan aku. Pergi, Lin Feng. pergi. Baik. Aku pergi dulu. Kamu tunggu aku kembali.
Jika kamu ingin melihat, lihat saja dengan terbuka. Lin Feng. Mari kita lakukan. Ada seseorang yang bisa menyelamatkan aku, asalkan bisa menyelamatkan aku akan melakukan apapun. Kamu bilang kamu akan melakukan apapun? Xiao Xiao. Kamu mengalami hipotermia. Xiao Xiao. Saya minta maaf. Aku bersumpah jika aku menikahi kamu, aku pasti akan baik kepada kamu seumur hidup. Aku tidak pergi. Kenapa kamu melakukan ini? Selamat, kamu berhasil melewati level. Kita melewati level. Ya. Jika hanya satu orang yang meninggalkan, lift akan langsung jatuh. Kita melewati level. Kita keluar. Bagus sekali. Cut. Adegan ini bagus banget. Untung nggak sampai cium, kalau kali ini ketahuan sama si putra mahkota, drama ini nggak bakal tayang. Oh ya, editor kecil itu, Xiao Ma, untuk adegan mesra mereka berdua, jangan lupa dihapus, ya. CEO Xiao, benar-benar nggak nyangka, pertama kali kamu main sebagai CEO cantik, main di drama ini, hebat, luar biasa. Nggak ada yang lebih hebat dari kamu, drama ini terlalu bagus. Telepon CEO Xiao. Halo? Sayang. Sayang. Sudah selesai syuting? Sudah. Kalau sudah, aku jemput. Oke. Ayo kita pergi. Hati-hati di jalan, CEO Xiao. Hati-hati. Asisten, antar dia. Sutradara? Kalau aku gimana? Kamu bisa syuting bareng CEO Xiao, kamu harusnya seneng sendiri. Aku kasih tahu, sayangnya CEO Xiao cuma mau mewujudkan mimpi masa kecilnya. Cuma main di satu drama ini. Wah. Dia kan si cantik nomor 1 di Jiangcheng. Tunangannya adalah putra mahkota Jiangcheng. Kamu cuma figuran, bisa jadi pemeran utama sekali, itu udah rezeki nomplok. Sutradara? Aku tahu, lain kali ada kerja sama. Ingat cari aku. Aku tanya, kamu bisa akting nggak sih? Aku kenapa? Kamu lihat sendiri. Ngapain kamu rebut adegan orang? Aduh, ini bukan properti. Aku benar-benar diculik. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Cheo Xiao, bangun. Cheo Xiao.